Halo sahabat orang muda Katolik, selamat datang di podcast kali ini. Selamat berjumpa kembali di dunia anak orang muda, di mana kali ini tema kita itu akan membahas tentang membangun komunitas iman yang hidup, bersaudara dan bersaksi. Bersama saya, Yohanes Riopaldo, dan hadir juga bersama kita 5 narasumber yang hebat-hebat. Tepuk tangan untuk narasumber kita. Saya akan memperkenalkan mereka satu persatu. Yang pertama hadir bersama kita Kak Dewi. Ya, hai. Kemudian hadir juga bersama kita Kak Fiona. Halo. Hadir juga bersama dengan kita Bang Riki. Halo semuanya. Hadir juga bersama kita kali ini Bang Padagi. Halo. Kemudian yang terakhir ada bersama kita Kak Aya Ila. Halo. Oke, itu tadi 5 narasumber kita. Selamat datang kakak-kakak. Selamat berjumpa. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya. Sangat luar biasa ya. Nah, seperti tadi tema kita kakak-kakak, kita itu akan membahas tentang membangun komunitas iman yang hidup, bersaudara dan bersaksi. Nah, saya mau mulai dulu dari yang paling ujung nih, dari Kak Dewi. Iya. Menurut Kak Dewi nih, bagaimana sih situasi umat saat ini, Kak? Oke, kalau saya lihat situasi umat saat ini, mereka sudah banyak yang terlibat aktif dalam kegiatan gereja, seperti mengikuti perayaan misa, ibadat, pelayanan, dan kegiatan rohani lainnya. Namun yang menjadi tantangannya yaitu mereka kurangnya rasa persaudaraan, sehingga mereka itu lebih mementingkan individualisme dan kesibukan mereka, sehingga itu membuat kita sulit untuk terhubung kepada mereka. Dan bahkan karena itu iman mereka dalam keseharian pun sangat berkurang, seperti itu. Oke, baik, begitu ya. Sangat menarik sekali. Mungkin dari kakak-kakak mungkin ada pandangan lain tentang gereja, tentang komunitas ini, Kak Riki? Saya ingin sedikit menambahkan, memang benar komunitas muda pada saat ini sangat terlibat aktif, secara khusus mungkin di beberapa daerah di tempat saya, mungkin di daerah Kalimantan Barat secara khusus, memang keterlibatan anak muda dalam kegiatan pelayanan seperti kegiatan OMK dan kegiatan lain-lainnya memang sangat begitu menarik. Tetapi memang seperti yang dikatakan Kak Dewi tadi, bagaimana mereka bersikap individualisme, tidak mementingkan persaudaraan di dalam komunitas mereka. Nah, ini yang menjadi persoalan kita pada masa sekarang ini, sehingga komunitas yang seharusnya hidup dalam bersaudara kemudian bersifat individualisme, itu menjadi permasalahan. Berarti itu mungkin tambahan dari saya terkait dengan bagaimana kegiatan hidup di gereja dalam membangun komunitas. Oke, terima kasih Kak Dewi dan Bang Riki atas tanggapannya. Jadi menarik sekali ya, seperti yang kakak-kakak tadi sampaikan, bahwa aktivitas itu dalam gereja itu cuman ada. Tetapi kedalaman relasi butuh ditingkatkan, begitu ya Kak ya. Nah, jadi kalau begitu sebenarnya makna komunitas iman yang hidup itu bagaimana sih? Nah, sekarang saya akan bertanya ke Kak Fiona. Nah, membangun komunitas iman yang hidup itu bagaimana Kak? Boleh dijelaskan Kak? Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Komunitas yang hidup itu adalah bukan hanya sekedar kita berkumpul-kumpul sebagai orang muda, dan juga bukan hanya kita datang ke gereja untuk ikut misa seperti yang dikatakan kakak-kakak tadi, tetapi komunitas itu adalah bagaimana sih caranya kita bisa membangun relasi yang baik antara sesama kita bisa berbuat jujur. Intinya itu adalah bagaimana caranya kita bisa membangun relasi yang baik, yang peduli dengan sesama, agar terwujudnya suatu komunitas itu. Komunitas yang bisa membangun relasi orang-orang muda di antara kaum yang saat ini, yang di era modern saat ini. Ya, begitu. Ya, tentu ya Kak Fiona ya. Jadi begitu, mungkin ada tanggapan atau tambahan-tambahan dari kakak-kakak. Untuk membangun komunitas di era modern ini
sudah cukup lumayan mudah lah ya, karena kita menggunakan teknologi, dimana dengan teknologi itu kita sangat mudah sekali untuk mengajak para kaum muda sekarang bagaimana membangun komunitas itu. Ya, contohnya komunitasnya seperti membentuk komunitas bantuan sosial, membantu anak-anak di jalan seperti itu. Oke, menarik sekali ya, makin jelas sampai sini ya kakak-kakak ya. Nah, jadi komunitas yang hidup itu saling mendukung dalam iman. Dan hal ini juga sangat mudah sekali di zaman sekarang ya kak ya, terutama di perkembangan dunia saat ini, media sosial dan lain-lain sebagainya. Dan bahkan gereja juga memberi ruang kepada kita anak muda untuk menggunakan media-media itu ya kakak-kakak ya. Jadi kalau kita berbicara soal hidup sebagai persaudaraan tadi kakak, nah menurut Bang Riki ini, menurut abang, apa sih kunci yang membangun persaudaraan dalam gereja ini? Jadi menurut saya untuk membangun persaudaraan di dalam komunitas tentunya harus adanya komunitas yang tulus, adanya rasa memiliki satu sama lain. Bagaimana dalam komunitas itu kita harus memiliki rasa peduli satu sama lain, karena kita dibangun dalam komunitas yang sama, dengan tujuan yang sama, yaitu sebagai keluarga di dalam Yesus Kristus. Mungkin itu tanggapan yang bisa saya berikan terkait dengan bagaimana membangun komunitas dalam saudara. Nah, bagaimana kakak? Apakah ada yang ingin ditambahkan tentang komunitas ini, membangun komunitas ini? Ada kakak-kakak boleh tambahkan, Kak Pio? Menurut saya juga tambahannya itu adalah selain jujur, intinya itu adalah adanya saling komunikasi yang baik, maka komunitas itu akan berjalan dengan baik juga. Jika adanya miskomunikasi dalam suatu komunitas, maka di situ akan terjadinya kekacauan dan komunitas itu tidak akan akur seperti itu. Oke, kita bisa melihat bahwa kita ini dipanggil begitu ya untuk menjadi saudara, bukan hanya sekedar kenalan dalam iman, namun kalau sudah bersaudara, langkah berikutnya itu tentu kita akan bersaksi, begitu ya kakak-kakak ya, seperti tema kita itu tadi. Menurut Bang Padagi ini, bagaimana sih anak muda di zaman sekarang ini untuk menjadi saksi iman, Kak? Baik, anak muda zaman sekarang bisa membangun kesaksian iman dalam lewat kehidupannya sehari-hari. Seperti contoh dalam jujur dalam belajar, setia dalam pelayanan, dan berani membela kebenaran. Nah, dari contoh tersebut, kesaksian iman ini tidak hanya dalam hal besar. Kita mulai dari hal-hal sederhana seperti tadi, belajar dengan secara jujur dan membela kebenaran. Nah, dari situ kita dapat mengimani kasih Kristus seperti itu. Oke, baik. Sangat setuju ya kakak-kakak ya tentang hal itu ya. Nah, jadi kesaksian iman itu kita mulai dari hal yang kecil namun nyata begitu ya. Nah, jadi kesaksian iman itu bukan hanya sekedar kita melalui kata-kata belaka ya kakak ya, tapi perlu juga dengan tindakan yang nyata juga ya begitu. Nah, untuk itu kayak untuk Kak Aya Ila, apa yang membuat kakak ini atau anak muda ini tetap semangat berada dalam komunitas iman? Nah, menurut saya itu perlu adanya dorongan. Nah, kenapa adanya dorongan? Karena perlu adanya dorongan umat kepada komunitas OMK, terutama itu orang muda. Nah, yang pertama yang saya lihat, orang muda sekarang itu memang melakukan pelayanannya selalu sulit, tetapi harus ada dorongan umat, terutama yang pelayanannya OMK. Perlu kita ketahui bahwa pelayanan OMK itu sangat penting bagi kita sendiri. Nah, harapan dan motivasi saya, semoga orang muda di luar maupun di dalam harus mendorongkan atau mewartakan Injil untuk kedepannya, terutama untuk di modern yang baru ini. Oke, baik. Terima kasih Kak
Ayah Ila. Jadi itu tadi motivasi dan harapan kita sebagai kaum muda dalam membangun komunitas iman yang hidup tadi melalui kesaksian dan tindakan nyata begitu ya kakak-kakak. Mungkin ada tambahan atau ada yang ingin disampaikan sebelum puncak kegiatan kita ini kakak-kakak podcast ini? Tentu ada. Dari jawaban Kak Ayah Ila tadi tentang mewartakan Injil di zaman sekarang itu tidak mesti kita harus mengumpulkan orang menggunakan misalnya masuk ke rumah orang-orang untuk berkumpul untuk mewartakan Injil, tetapi kita manfaatkan teknologi itu. Bagaimana teknologi itu kita gunakan untuk mewartakan Injil, sebagaimana kita sebagai calon katekis. Oke, baik. Terima kasih Kak Dewi. Apa Bang Riki ada tambahan? Ya, mungkin saya ada tambahan. Memang dalam proses penginjilan atau pewartaan Injil seperti yang dikatakan Kak Dewi, benar kita bisa menggunakan teknologi yang ada karena kita sudah punya teknologi. Jadi tidak seperti orang-orang zaman dulu yang mewartakan Injilnya itu melalui harus mengumpulkan orang dulu baru mewartakan Injil. Tapi kita sebagai anak muda yang sudah paham dengan teknologi yang ada, bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini agar bisa melakukan kesaksian hidup dan penginjilan ini melalui video-video edukasi dan video-video yang bisa membangunkan semangat komunitas bagi anak-anak muda yang mungkin secara realitas itu untuk berkumpul di dalam satu komunitas tidak sering kali tidak mau begitu. Oke, kita berdoakan aminkan ya kakak-kakak ya. Amin. Itu karena itu adalah doa dan harapan kita semua, terutama kita kaum muda ya. Nah, para saudara-saudari terkasih, anak muda dimanapun kalian berada, berakhirlah kita di puncak podcast kali ini. Dan sampai di penghujung podcast kali ini, dari apa yang kita sharingkan hari ini, apa yang kita dapatkan kali ini, kita belajar bahwa komunitas iman yang hidup itu bukan hanya aktif kegiatannya, namun persaudaraan itu penting, saling peduli dan mengenal. Kesaksian iman hanya nyata dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, maka terus membangun komunitas yang hidup dalam iman, erat dalam persaudaraan, dan berani bersaksi di dunia saat ini. Itulah harapan gereja kepada kita anak-anak muda untuk membangun komunitas yang hidup, persaudaraan, dan kesaksian tadi. Nah, terima kasih kepada Kak Dewi, Kak Fiona, Bang Riki, Bang Padagi, Kak Ayah Ila telah hadir di podcast kali ini. Terima kasih sudah berbagi pengalaman, berbagi pendapatnya untuk kita anak-anak muda di zaman sekarang. Sampai jumpa di podcast selanjutnya dan selamat sore untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Pace bene. So pasti. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.